Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Tadalladina amda'anu limaghdubi alaihim waladdallin. Makhuzul hadratur rahim. Masyayikhi ahli silsilatit tariqatil qadiriyah wa naqsabandiyah. Usul sultan Siti Syekh Qadri Sayyidina Syekh Khatib Asma Syekh Abdul Rahman. Unjini ke musun Syafi'i wa mursyidina ki mati mu'alim. Imam Wasati wal Khadir Syekh Abul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan ngawri sira ing barang warada kang tumeka apa ma'ala lisani sahibi syar'i ing atase lisane wong kang duweni syariat sholawatullahi wa salamu alaihi utawi rahmat ta'zimi Allah wa salamu lan keselamate Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi min umur akhirati sanging pira-pira perkara akhirat kal hasri kaya yaumil mahsyar wa adzabil qabri lan azab kubur wa su'ali mungkari wa nakir lan pitakoni malaikat mungkar wa nakir. Jadi intinya gini. Kita harus mengikuti dan mempercayai dan meyakini apa yang telah diketahui oleh Rasulullah. Jadi Rasul itu sudah pernah melihat, Rasul itu sudah pernah melewatinya. Tergantung kita ini apa? Yakin apa tidak gitu loh. Jadi seperti hasyri wa adzabil qabri wa su'ali munkar wa nakir. Makanya kita ini orang NU ya, orang NU Nahdlatul Ulama ini wajib hukumnya mengaji itu sampai ditalkin di dalam kubur itu. Sampai ditalkin di galian tanah. Wajib hukumnya. Maka itu yang menjadi tolak ukur hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sampai dari turun gendongan sang ibu sampai pada waktu kita ditimbun tanah itu masih apa? Masih wajib hukumnya kita ini apa? Menimba ilmu ya. Mencari info yang tervalid ya. Mencari ilmu yang benar ya. Mencari ilmu yang kredibel itu. Jadi tidak cuma sekedar waktu kita masih menghirup oksigen. Waktu kita sudah tidak punya oksigen, itu aja masih disuruh nuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Maka di sini Imam Ghazali radhiyallahu an beliau menerangkan wa ma warada ala lisani sahibi syar'i. Kewajiban menuntut ilmu ini sampai finishnya ketika seseorang sudah dalam keadaan ditimbun tanah ya. Masih pada finishnya kehidupan itu kita masih disuruh untuk nuntut ilmu ya. Makanya Mbah Mudin itu sudah jelas
Wahai Bapak Fulan bin Fulan, ketahuilah bahwasanya kehidupan ini hak, alam ruh itu hak, alam kubur itu hak, siksa kubur itu hak, ya. Bangkit dari kubur itu hak, ya. Mahsyar itu hak, mizan itu hak. Dikatakan seperti itu. Lah kata-kata hak itu berarti merujuk kepada Nabi, merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita ini semuanya tidak boleh mengingkarinya. Lah orang itu bisa menjawab kubur kalau di dunianya itu sudah punya bekal kubur itu. Jadi kalau sudah punya bekal kubur ya bisa jawab. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Jadi kalau orang itu punya bekal kubur ya bisa jawab. Makanya di dalam kitab Khosyah Al-Bajuri diterangkan, jadi pertanyaan di kubur itu memakai bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa orang-orang yang berada hidup di zaman Nabi Sulaiman, ada yang meriwayatkan hidup di zamannya Nabi Hermes atau Nabi Idris. Lah wong kita ini Arab aja nggak tahu, apa bisa jawab gitu. Atau termasuk nanti ada yang meriwayatkan bahasa Hebron itu. Bahasa Hebron itu bahasa apa ya? Kalau sampean pernah belajar ilmu kitab Mambarusul Hikmah atau Samsul Ma'arif itu ada Berhatihin, Karirin, Masjalin, Basjalin, Tarakobin, Barhasin, Kolnahudin, Berhayula. Itu bahasa Hebron, itu bahasa Sarah Adil Qadim. Lah apa bisa kita ini bisa belajar bahasa itu? Lah di dalam kitab Khosyah Al-Bajuri diterangkan, siapapun orangnya di dunia ini walaupun tidak pernah belajar bahasa Suryani, bahkan di dalam kitab Jawairul Khumus itu diterangkan akan tetap bisa jawab gitu. Kalau selama hidupnya di dunia ini walaupun tidak pernah belajar bahasa Suryani gitu, akan tetap bisa jawab gitu. Walaupun kita di dunia isone basa Subaya mae basa Jasem ya, Jawa Subaya. tapi dipastikan kalau orang ini benar-benar di dunianya hidupnya, fungsi hidupnya digunakan untuk sholat, pasti bisa jawab. Karena kan gini, manusia hidup itu fungsinya cuma satu sebenarnya. Fungsinya manusia hidup itu digunakan hanya satu. Apa? Untuk sholat. Ya itu. Nah, di antara sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu kan sudah dibikin oleh Allah berwaktu-waktu. Ada zuhur, ada subuh ke zuhur, ada zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Lah di antara jeda-jeda waktu ini kan ada yang kosong gitu. Lah itu digunakan untuk melaksanakan kekuatan, menghimpun kekuatan untuk melaksanakan surat berikutnya itu. Kalau orang ini lemah di dalam sholat subuhnya, ya mungkin duhur untuk melaksanakan sholat duhur harus mencari kekuatan. Nah, salah satu mencari kekuatan itu ya bekerja. Ajarannya Sunan Derajat itu kan jelas ya. Berilah tongkat kepada orang yang buta itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberi pengetahuan kepada orang yang buta. Ilmu pengetahuan, bukan hanya buta fisik saja. Itu. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Maksudnya telanjang apa? Bukan telanjang tubuhnya saja enggak, tapi telanjang akhlaknya. Gitu. Kalau kita jalan di jalan enggak bawa baju, kira-kira orang waras itu malu apa enggak? Gini mboten. Jadi isin apa mboten kira-kira? Ya melaku teng dalan orang nggo klambi, dia pakai baju. Kira-kira malu apa enggak? Makanya hidup juga gitu. Kita ini hidup enggak boleh hanya sing penting Allah aja. Yang penting Allah saja enggak nyakitin orang lain, enggak bisa seperti itu. Kita harus menutupinya dengan syariat ya. Syariat itu supaya manusia itu berjalan seperti manusia sebenarnya itu begitu.
supaya tidak telanjang gitu. Jadi ibaratnya hakikat ini tubuh manusia, syariat ini ya manusia ini. Karena apa? Karena ikhtiar itu wajib ya. Mulai dari bayi yang lahir ya sampai dimasukkan ke liang lahat itu wajib. Dan ikhtiar atau dan ikhtiar dan doa itu di selain doa juga ikhtiar. Itu harus menetapi kewajibannya, syarat-syaratnya. Sampai doa, ya. Doa apa saja memang boleh. Akan tapi Allah tangguhkan semua itu sampai kita itu butuh gitu. Gitu. Contoh, sampean cari uang apa ya istilahnya 20.000 atau 50.000 itu sulit. Tapi kalau doa mintanya Alphard. Ya Allah, saya minta Alphard. Ya ndak dikasih sama Allah, ngoten nggih. Nggih mboten. Lho Alphard ki saiki pajeke pira, ngene mboten? Nggih. Nek belum parkirnya berapa, ya enggak? Gitu loh. Lah wong sampean gajinya buat untuk bayar pajaknya aja ndak bisa mau beli Alphard. Maka doa ya yang muda-muda ya Allah, aku muga-muga iso ganteni rantai ini motorku sing wis londot, kan gampang kan? Dan Allah itu memberi pasti yang dibutuhkan manusia, bukan yang diinginkan itu. Jadi kalau kita doa, ya doa boleh apa saja boleh, silakan. Ya, dan kemudian wajib ikhtiar itu wajib. Berusaha itu wajib. Ya dagang, ya nanem, ya keahlian, ya nukang, ya apa saja yang dia bisa. Ya, itu. Kalau sampean doa terus kemudian minta sesuatu hal yang hasilnya yang impossible, yang apa ya? Secara logika itu nggak mungkin itu. Ibaratnya sampean orang biasa, ya Allah saya beri jodoh dari raja kesulitan, ngurus visa kesulitan, apa Rabi karo anake Raja Salman kan ndak bisa, ndak mungkin. Ya wis pokoknya lah ya Allah rondo-rondo tangga omah kan gitu loh. Atau perempuan-perempuan apa jenis single-single yang ada perawan-perawan sing pojok desa lah ngono. Hal yang wajib dipelajari oleh setiap insan itu. Wajib hukumnya itu gitu. Termasuk pengetahuan kita tentang maka sholat apa pertanyaan kubur itu adalah salah satu pertanyaan yang paling yang wajib dijawab adalah apa pekerjaan kamu, pekerjaan hidup kamu di dunia itu apa gitu. Apa yang kamu lakukan apa istilahnya di dunia ini, pekerjaan wajib kamu itu apa gitu. Maka di situ dilatih oleh kita Mbah Mudin, maka jawablah dengan tegas dan tidak ragu. Salah satu pekerjaan fungsi hidup saya adalah sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu itu sesuatu yang vital ya, yang utama ya. Makanya hidup kita sebenarnya fungsi hidup manusia itu cuma satu, untuk melaksanakan sholat. Lah, namanya sholat itu kan butuh kekuatan. Gini apa betul? Coba yang jenengan sholatnya ngelen. Sholatnya mesti kayak wong loro, gini apa betul? Lah, namanya kita kepengin kuat itu kan butuh makanan, gini betul? Karena apa? Karena kita masih dibarengi dengan daging gitu, dengan kulit ya, dengan tulang ya, dengan sumsum urat. Lah, itu semua butuh energi penggerak yang bentuknya pasti fisik gitu. Tidak mungkin lah kita dengan kekuatan roh jiwa saja, tidak bisa. Makanya perlu kerja, ikhtiar, usaha, jual beli ya, dagang, bercocok tanam, bertukang ya. Atau mungkin beberapa keahlian yang bisa mendapatkan income untuk supaya orang ini bisa mendapatkan fulus atau uang atau media sebagai alat transaksional, beli beras dan sebagainya gitu. Jadi maka kehidupan dunia ini ibaratnya itu batu pijakan gitu. Ibaratnya galahnya itu. Kalau kita mau mengambil mangga otomatis butuh galah. Galahnya itu ya ikhtiar itu ya.
Kita doa pasti dikasih. Mau ngambil mangga pasti bisa, gitu loh. Cuma kan caranya macam-macam ya. Salah satu wasilahnya adalah doa itu. Doa kemudian galah ya. Nek mboten galah ya jenengan ngangge apa? Niki jenengan ketapel gitu, macam-macam. Termasuk doa itu loh. Nek jenengan wali ya Allah aku ora ndek duit, muga-muga jenengan paringi arta, suwek-suwek gak apa-apa kula lime misalnya. Iku misalnya. Sakit. Bisa seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa. Makanya kan seperti kita ini ikhtiar mau mendekatkan diri pada Allah. Seperti di setiap malam Kamis ini. Kalau orang alim jenengan alim nih. Tidak perlu jenengan repot-repot toreko. Qadiriyah Wanaksabandia mboten perlu, enggak usah. Cukup jenengan tiap habis sholat baca kitab sama santri-santrinya, bisa. Udah toreko itu. Baca kitab tafsir Jalalain ya. Baca kitab Sulam Taufik, baca kitab Sulam, udah cukup, enggak perlu jenengan BA. Toreko Qadiriyah Wanaksabandia Khalidiyah, Syatariyah, Rumiyah, Tijaniyah, Syarmadiyah, Suhrawardiyah, Syadiliyah, kemudian Khalwatiyah, Somadiyah, monggo. Enggak perlu ikut-ikut semua. Cukup jenengan tiap habis sholat baca kitab. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu gitu. Gitu. Sopo santri ini ya, sampean arep mulang kacang-kacang. Sampean arep mulang terong-terong ya ora iso to nggih. Sampean arep mulang jagung-jagung ya ora iso. Makanya thariqah itu adalah jalan termudah usul kepada Allah gitu. Nah, kiai usul kepada Allah baca kitab bisa ketemu Allah itu. Bisa tawajuan dengan Allah lewat melihat mukanya santri atau santriwati ya. Itu sudah bisa tawajuan dengan Allah lewat wasilah mulang santri-santrinya. Tapi kalau orang awam tidak bisa, butuh menghadap wajahnya gurunya. Supaya apa? Ketika gurunya memberikan ilmu, ketika gurunya memberikan pencerahan, masuk ini gitu loh. Masuk ilmunya itu masuk. Tapi kalau kita ini wah agak satu rekor-rekoran, nggak bisa usul, nggak bisa. Orang awam yang nggak punya santri, nggak punya pondok, nggak punya majelis ya, terus dia kepengen usul dengan sendiri nggak bisa. Ada orang dijelaskan di kitab itu. Ada orang yang hafal kitab Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Sunan Abi Darda, Abi Dawud, macam-macam kitab dia hafal semua. Untuk ketemu pintu futuh kepada Allah itu butuh waktu 30 tahun. Bayangkan. Gitu. Untuk menemukan pintu ma'rifat kepada Allah itu butuh waktu 30 tahun. Baru ketemu pintunya, urung tok niku. Gitu. Tapi kalau kita sudah masuk pada salik thariqah, sudah tawajuan, sudah mulai dzikir khafi, sampai ora ning pintune meneh, sudah di dalam makrifat kepada Allah. Nah, itulah bedanya. Cara kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dididik di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau orang walaupun sealim apapun dia tidak mau mencari sanad yang mutasil dari seorang guru mursyid, dia nggak akan ketemu. Namanya pintu makrifat Allah nggak ketemu. Makanya kita di sini semoga Allah itu membekali kita ya. Membekali kita, menuntun kita pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengetahuan tentang mizan ya, tentang sirat ya. Di dalam kitab Ihya diterangkan bagaimana tentang adab kubur ya. Adab kubur yang begitu dahsyatnya ya. Kemudian pertanyaan malaikat mungkar nakir, ada mizan, ada sirat. Ini semua perlu dipelajari. Lah, itu semua bisa dihadapi kalau kita di dunia ini sudah bisa ketemu yang namanya seorang guru. Entah silaturahim dengan kiai ya, kiai fulan ya, dikenalkan mizan itu begini, sirat itu begini. Lah, inilah fahadi usulun darajus salafus saleh. Inilah ajaran yang dinamakan ajaran pokok daripada ajaran ulama yang soleh.
udah ulama yang salafus soleh, salaf yang sebenarnya itu loh. Jadi kita ketemu para ulama-ulama yang sanadnya mutasil kepada Nabi supaya kita dapat ridha Allah. Kapan ridha Allah itu bisa diperoleh? Jikalau seorang ulama itu sudah memberikan ilmunya dan kita melaksanakan semampunya. Melaksanakan semampunya ya. Mboten sekehendak ya aku pengen sholat ya sholat gak yo ngono jadi sekarepe. Kita dengan disuruh oleh Allah ibadah semampunya, sak mampune kon. Ngeten nggih. Sak mampune sampean, kan ngoten to. Kalau nggak mampu ya nggak bisa. Nggak bisa kan, nggak mampu kan namanya nggak mampu. Makanya mengikuti ulama salafus soleh, salaf itu bagaimana? Salaf yang sanadnya itu mutasil sampai Nabi. Ajmaina ala itiqadiyah wa tamassuki biha. Ala taqati ngatas etiqati usulud darajati salaf wa tamassuki lan tetanggenan atau sesekelan biya kelawan usulud darajati salaf. Ya memang kita harus berpegang teguh pada manhajnya ulama-ulama yang soleh ini. Jangan sampai salaf tapi kan ngoten demi mawon kula nge-share teng grup warga Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Nek Kanjeng Nabi itu mengislamkan orang kafir. Nenek wong sebelah niku wong sing Islam malah diarani kafir. Gimana mboten? Lah ini bener apa keblinger kan ngoten. Kalau Kanjeng Nabi itu orang yang musyrikin dijadikan yang tauhid. Lah wong gemblung-gemblung niku wong sing wis bertauhid tenanan sudah bisa membedakan mana batu, mana kuburan, mana kemusyrikan, mana berhala. Wong wis ngerti, wong sakniki to sampean takoni. Sampai nek teng kuburan niku njaluk teng Allah napa teng kuburan mesti jawab, kula nyuwun ten Allah. Ora mungkin aku njaluk teng kuburan. Ngira mboten? Orang sekarang sudah pinter bisa membedakan mana kuburan, mana berhala, itu sudah bisa. Kok malah sing wis tauhid dimusyrikno? Kan salah keblinger gini mboten. Makanya kita ngikuti. Kamu itu ngikutin Nabi apa Muhammad bin Abdul Wahab? Kan gitu loh. Makanya jarine Mbak Yai Yusuf Khudori awak dhewe saiki aja ngalah, sing waras aja ngalah. Kan ngoten to nggih. Wong sing saiki wong sing waras aja ngalah. Daripada kok dipangan wong sing goblok-goblok iku. Gitu. Makanya itu kita ini kan sudah pakem. Sudah pakem. Loh, orang di akhir zaman itu sudah bisa kok. Makanya kenapa ada syariat ziarah kubur itu para umatul muslimin sudah tahu mana toh kuburan, mana toh berhala. Mereka sudah tahu. Makanya kalau ada orang di zaman-zaman kekinian ini menganggap orang yang ziarah kubur itu suatu kemusyrikan, berarti wong niku wong tolol, cara kula nganggep. Orang yang tolol. Gitu. Dan wong di zaman Nabi saja sudah dikatakan para sahabat ya laki ataupun perempuan itu mereka sudah tahu mana kemusyrikan, mana ketauhidan. Loh kok sekarang ada orang-orang yang etok-etok jenggote dawa ya katoke cingkrang ya. Makanya kan enten istilah tenggene taklim itu. Oh, tenggene sarai taklim. Allah itu tidak mengukur seberapa panjang jenggotmu. Seberapa panjang gamismu ya. Seberapa tebal imamahmu enggak. Seberapa cingkrang katamu enggak. Tapi Allah itu memandang seberapa baikmu kepada manusia itu. Makanya di situ di dalam taklim itu tolak ukurnya itu kowe apik sampai menungso lho. Kuwi yang menjadi tolak ukur manusia. Walaupun dia apal Quran, apal kitab, apal hadis ya. Tapi ambek wong kok elek, ejek nyengit, ejek suka memfitnah, bikin hoax. Itu berarti iman yang palsu. Nek cara tenggene kitab apa Maulid Diba itu adalah iman yang palsu. Bahwa kadzib, orang yang kadzib, orang yang berbohong. Atau kalau dalam istilah ilmu zindik ya, dia zindik, imannya penuh dengan kepalsuan. Makanya oleh karena itu kita ini di sini sudah diajari
Maka ikutilah ulama-ulama yang salafus sholihin itu. Walaupun dia orang yang jenggotnya panjang ya, hafal Quran ya, tapi suka menyebar hoax, suka menyebar berita bohong ya, fitnah itu. Ini sebenarnya mereka itu adalah kotoran yang dibungkus dengan agama itu begitu. Jadi makanya dijelaskan mereka itu adalah istilahnya kalau dalam ilmu pewayangan itu digambarkan oleh Mbah Sunan Kalijogo, mereka itu ibaratnya buta bajang gitu. Buta bajang yang berpakaian kiai gitu loh. Istilahnya orang-orang yang apa ya, istilahnya mereka itu buta bajang kalau digambarkan Mbah Sunan Kalijogo itu gitu. Buta bajang yang berpakaian berkamuflase. Istilahnya mereka apa ya, melakukan suatu seperti bunglon nah itu. Dan dia nempel di mana ya berpakaian itu gitu. Kalau dia kita lihat orang-orang yang salafi wahabi takfir itu, mereka ketika hinggap di para kafir harbi ya, mereka begitu mesra, terbentuklah ISIS ya, Al-Qaeda, itu semua ternyata dikuak fakta-faktanya, afiliasinya dengan orang-orang kafir garis keras itu begitu. Makanya kita kembali ke pokok pembahasan, kita mengikuti usulu darajati salafus sholih. Ulama salaf yang salaf sebenarnya, bukan salah pikiran. Salah pikiran gitu. Naudzubillah minal ibtida' fiddin. Nah, bid'ah yang dikatakan diterangkan oleh para ulama di dalam agama ini bagaimana? Bid'ah yang membuat sesuatu yang mungkar. Contoh seperti Yusman Roy ya itu. Bikin sholat tapi pakai bahasa Indonesia, yang Padang pakai bahasa Padang. Lah itu bid'ah yang ditolak. Itu begitu. Kono wong Jawa sholatnya nganggo basa Jawa misalkan itu. Itulah yang dinamakan bid'ah yang dolalah itu. Kemudian sholat maghrib dileh waktune iki krana wong do sibuk nih waktu maghrib, sholat maghrib dileh dicampurno ngisak. Lah itulah bid'ah yang sesat itu seperti itu. Bid'ah yang di dalam kemungkarotan ibadah yang sebenarnya. Itu. Misalkan waktune subuh saiki wong do tangine do kerinan nak piye nak waktune subuh iku dileh ning jam 09.00 awan. Lah hal semacam itulah yang dinamakan bid'ah yang tersesat, yang sangat mungkar itu begitu. Lah bid'ah seperti itu. Akan tapi bid'ah lain yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dilakukan di zaman Nabi, akan tetapi mengarah menuntun kepada yang maslahat, itu bukan bid'ah. Itu sesuatu ibaratnya kita mau mengambil mangga tapi harus pakai galah. Yaitu galanya, itu begitu. Maka seperti wudhu, gambarannya wudhu. Wudhu itu sebenarnya nggak disyariatkan untuk sholat, gitu. Wudhu dalam fikih itu sebenarnya tidak wajib wudhu itu. Sholat ya langsung menghadap kepada Allah. Tanpa wudhu pun dulu itu sah. Akan tapi dirunut di dalam perjalanannya sholat tanpa suci dari hadas kecil ataupun hadas besar ataupun tayamum itu nggak sah. Maka mau tidak mau wudhu dan tayamum ini menjadi sesuatu yang wajib itu begitu. Sesuatu yang wajib bagi setiap insan itu. Jadi tidak bisa dinafikan ya, wudhu dan ataupun tayamum sebagai penggantinya mandi dan wudhu ini adalah sesuatu yang wajib itu. Wa baqala tumidbu 'alaiha ing atas usulu darajat salaf apa al-ijma' qabla tanawwu'il bid'ah ing dalam sadure warna winarnone pira-pira awadzuhuril ahwailan katone pira-pira hawa nafsu. Lah, makanya ini kita harus bisa membedakan ibadah yang bagaimana toh yang bisa diterima oleh Allah, ibadah yang tidak karena nafsu, ibadah yang tidak hanya sekedar daging dan kulit yang berjungkat-jungkit. Ngoten lho Mas. Ibadah yang istilahnya apa ya? Hanya menetapi rasa ewuh pekewuh itu. Aku gak sholat gak enak mbek anakku. Lah ini ibadah yang disangsikan itu. Kita ibadah yang bener-bener kata guru saya Mbak Yai Mustafa Bisri itu.
mengatakan jangan hanya sekedar kita ibadahnya daging kulit gitu. Jangan hanya ahwa saja, menuruti rasa pengen menyenangkan gitu. Pengen menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan anak istri atau tetangga. Aku ewoh kok nek gak salat. Ewoh karo tanggoku wong kampung ini do salat kabeh aku gak salat piye. Gitu. Gitu. Aku engko diarani wong munafik. Nah, ini yang harus diwaraskan ya. Harus disembuhkan hal semacam itu. Akan tetapi hal semacam itu kalau di dalam kitab Adabid Dunya Waddin itu diterangkan jelas ya. Di sana jelas. Walaupun ibadah itu masih krono-krono itu harus tetap jalan kalau di dalam kitab Adabid Dunya Waddin. Soalnya apa? Karena kita takut kepada sesuatu yang ada terindikasi hawa nafsu gitu loh. Ada ewo pakewo, atau ada kerak karena selain Allah, kok kita berhenti stagnan. Loh, itu saat dimana setan itu ketawa. Itu yang diharapkan setan. Itu. Makanya kan istilah Gus Gon itu bagus itu. Ya Allah, ibarat ibadah saya itu mata uang yang palsu. Tapi Allah tetap akan menerima mata uang palsu itu. Ya gitu. Ya. Kita mau beli sayur tapi pakai uang palsu, kalau manusia kan ditolak. Tapi kalau kita benar-benar berusaha untuk mencari ridha Allah, walaupun masih karena A, B, C, D itu akan tetap diterima oleh Allah. Pasti. Yang penting niatannya mau untuk menjadi bisa takhalus kepada sesuatu yang benar itu. Jadi walaupun kita ini ibadah masih sedekah, masih mungkin karena sesuatu ya, sholat masih karena A, B, C faktor, banyak faktor ya. Lah ini harus tetap jalan, jangan berhenti. Karena apa? Karena itu yang istilahnya kalau orang Jawa itu diingkungi ya. Diingkungi itu apa ya? Dikuntit setan ya. Setan ini terus mengikuti kalau orang itu stagnan berhenti karena hawa nafsu. Ini kesempatan saya untuk keplok-keplok gitu. Berarti tipu daya saya berhasil itu. Makanya kalau dalam kitab Adabid Dunya Waddin saya pernah ngaji di Kewagian dulu. Andai kata seseorang itu masih terindikasi karena selain Allah, tetap aja jalan. Sampai suatu saat Allah akan menuntun kalian pada jalan keikhlasan yang sejati. Kan gitu. Lah, seperti juga zikir. Sampai ini zikir nggih. Setiap malam Kamis tawajuhan di pondok gitu. Kita ini kan masih kadang-kadang zikirnya masih faktor macam-macam. A, B, C. Istilahnya kalau dikatakan seperti kosong, ya masih kosong. Itu malah lebih baik daripada kita nggak zikir sama sekali. Karena apa? Karena sangat rapuh. Lebih baik kita zikir dalam keadaan yang tidak khusyuk daripada kita sama sekali tidak zikir. Kalau sama sekali kita los-losan, alah wis aku zikir ya ora khusyuk. Mending gak usah zikir. Ini lebih berbahaya, kita dicaplok oleh setan. Ini sangat berbahaya. Makanya oleh karena itu kita memerlukan adanya jamaah. Fa inna fil jama'ati qawiyatun. Sesungguhnya di dalam bersatuan, bergandeng tangan, saling membagi nafas ya. Misalnya jenengan tawajuhan nggih. Orang berzikir tenggene masjid mriku. Ini kan kita saling berbagi nafas. Loh, inilah yang diharapkan oleh Allah. Itulah yang dinamakan tauhid. Menyatu di dalam alam zikir. Ini yang menyebabkan orang yang ingatannya lemah menjadi kuat. Orang yang kekhusyuannya kurang menjadi kuat. Orang yang fokusnya masih kurang menjadi lurus. Itu dengan jamaah ini. Bergandeng tangan, setrum menyentrum loh. Makanya sampai Kanjeng Nabi mentargib orang ngaji melihat wajah temannya itu loh. Melihat wajah temannya tok. Belum melihat wajah gurunya. Lebih baik daripada berkorban 1000 unta. Bayangkan, jangan boro-boro korban 1000 unta. Korban pitik wae males. Gimana tuh? Korban sapi wae kolo-kolo gitu manten. Ya pas ana rega murah korban. Pas regane larang nak sido.
Makanya di dalam robito itu kita saling bersama itu. Ini makanya itu, siapa orang-orang yang nanti kelak akan mendapatkan naungan di akhirat itu, naungan ketika seluruh manusia akan kepalanya akan mengalami panas ya. Bahkan diriwayatkan ada yang melentas itu. Siapa? Orang yang bergandeng tangan. Tangan ini kalau di dalam ilmu hadis bukan hanya tangan, termasuk bergandeng tangan nafas. Orang ini mengeluarkan di sini menyedot Allahu Allah. Sama-sama robito menjalankan zikir suluk ini. Kan niku kan enten suluk toreko lan ma'rifati uga hakikat anjing rasane. Ya kan enten. Ini karena kita suluk ya. Suluk itu jalan kita menuju kepada Allah lewat robito. Robito itu sebuah net. Kalau kita mengenal dalam ilmu jaringan nirkabel atau jaringan yang bukan nyata, itu kita net. Membangun net jaringan antar teman. Antar teman saling menyambung menjadi satu di dalam satu pancaran nur kepada Allah. Makanya jikalau seseorang itu sudah berada di tempat pasulukan atau tawajuhan seperti Malang Kemis ini, mereka ibarat ikan sudah berada di dalam habitatnya, airnya. Makanya semoga Allah Ta'ala itu menjadikan kita istiqomah selalu berada di dalam pasulukan ini untuk bersama-sama. Lah, kelaklah kita ini sebagai pemimpin yang akan bisa menggeret anak kita, menggeret istri kita, ya menggeret tetangga kita, saudara kandung kita untuk bersama-sama di dunia bersama, di akhirat bersama. Kan gitu. Nah, seperti dawuhnya guru saya Mbah Kiai Muhsin Syafi'i, Mbah Yai Asrori alias Haki. Kita nanti akan bergabung di bawah naungan Mbah Yai, di bawah naungan Mbah Yai Asrori, Mbah Yai Usman, Mbah Yai Bisri Samsuri, Mbah Yai Hazim Asari, Mbah Yai Khalil, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Yai Usman, Mbah Yai Tamim Irsad, Mbah Yai Romli Tamim, ya, Mbah Yai Romli Tamim, Mbah Yai Musta'in Romli dan seterusnya, berada di bawah naungan Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Jazuli Usman, Mbah Yai Usman dan seterusnya sampai Gusmi itu. Jadi makanya yang paling enak itu kita memulai net jaringan nirkabel yang sebenarnya ini yang tidak akan hancur kelak di yaumul kiamah itu. Jadi kan kemarin saya baca berita ya, ada sebuah asteroid ya di angkasa itu. Andai kata itu jatuh ke bumi, maka setiap satu manusianya akan mendapatkan uang untuk dijual itu senilai 1.384 miliar. Gitu. Andai kata ada asteroid yang diteliti jatuh, maka kandungan emasnya akan dibagi ke seluruh manusia yang berjumlah miliaran ini. Setiap satu orangnya, entah sampai bayi-bayi akan mendapatkan uang senilai 1.384 miliar, 1.384 miliar. Karena wong duwe mas sak montone duit sak monten mboten enten santunya. Berarti menunjukkan wong ning donya niku to mboten perlu sugih. Gitu. Sing diperlokno napa? Sing diperlokno niku manfaat kepada yang lain. Gitu. Bisa manfaat kepada istrinya, bisa manfaat kepada anaknya, bisa manfaat kepada tetangganya, bisa manfaat kepada masyarakatnya. Itu yang utama. Jadi seberapa baik rumahmu, kalau belum pernah dibuat untuk pengajian, menyantuni fakir miskin, ya berarti belum baik rumahnya. Seberapa indah bangunan masjid ataupun rumah ataupun istana, kalau belum pernah diinjak oleh kakinya anak yatim, ya berarti rumah itu belum rumah yang manfaat. Seberapa indahnya mobil kamu, mewahnya mobil kamu, kalau belum pernah mengangkut para orang-orang yang menuju kepada Allah, usul kepada Allah,
para yatim piatu, fakir, miskin, para santri-santri, ya berarti mobil itu belum bermanfaat. Gitu. Seberapa baiknya sawahmu, kalau di antara batang padinya belum kamu potong untuk kamu sedekahkan kepada perut-perutnya para santri yang lapar atau fakir miskin, berarti padi itu belum bisa manfaat. Jadi seberapa tomat ya terong nopo mawon ini telo ya. Aku biar ngoten kalau di mondok di Malang itu pernah jadi kuli tukang babut telo ya, telo ketela pohon itu. Itu yang punya itu tahu, oh ini santri ini lapar. Mas, iki kan sampean mbut gawe sakmene bau ngene carane sakmene meter lah ngoten. Ini sekian batangnya ini saya nggak bisa kasih uang. Saya kasih uangnya ya cukup untuk bayaran harian itu. Yang apa namanya, yang kalau memang sampean mau ya ambil telonya. Nah itu berarti sawahnya udah berkah. Masa kita kalah sama orang agama sebelah? Agama sebelah itu ada sampai kelapa milik ini kan itu. Makanya kita di dunia ini yang diperlukan adalah kemanfaatan. Jadi lah kemanfaatan itu tidak ditunjukkan dengan bukti-bukti gamis yang panjang ya, kopiah yang necis itu, atau imamah yang besar semondo pelek, semondo ban Vespa misalkan. Tidak seperti itu ya. Tidak ditunjukkan dengan jenggot yang panjang enggak, atau bathuk sono tatone enggak. Tapi kemanfaatan itu ditunjukkan dengan hal ikhwal. Maka dalam khutbahnya Tuan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Qadir yang paling tinggi, paling puncak itu beliau khutbah pendek aja, naik khutbah langsung turun. Memberi makan perut manusia yang lapar, memasukkan makanan, sepotong makanan ke dalam perutnya seorang yang kelaparan, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Masjid dhewe gak apa-apa deh. Jadi memberikan makan segenggam sepotong makanan itu kepada perutnya orang yang lapar itu lebih afdal daripada membangun 1000 masjid. Makanya sekarang ini kan Allah Ta'ala ini sedang mencambuk manusia semuanya. Kita kan haji itu kan datang ke Baitullah. Lah, Baitullah itu hakikatnya adalah tempat untuk menyimpan harta bagi fakir, miskin, yatim piatu, orang terlantar itu. Tapi sekarang kan orang kan nggak begitu. Orang pulang dari haji, orang pulang dari umroh, nyata-nyatanya mereka pelitnya semakin pelit, perinciannya semakin perincian itu. Itu kan banyak begitu. Jadi bukannya mereka semakin lomo, malah semakin pelitnya menjadi-jadi. Kalau tidak dipanggil kaji marah, bagus kaji kok. Sampai adul sawah 3 hektar, misalkan begitu. Nah makanya zaman sekarang ini kita ini sama-sama berusaha ngaji tajak tawajuan setiap malam Kamis ini. Bagaimana kita belajar tentang 7 latifah yang ada di dalam tubuh kita ini. Sedikit demi sedikit setiap kita dapat pengetahuan untuk ngubah itu. Susunan struktur 7 susunan nyawa manusia ini harus dibersihkan dari unsur-unsur yang madhmumat, yang jelek, yang kotor itu. Supaya benar-benar setiap diri insan manusia itu kembali dari Allah suci, nanti kelak ketika dikembalikan juga dalam keadaan suci. Jangan sampai dari Allah suci kembalikannya ke neraka, itu kan tersesat. Begitu. Makanya oleh karena itu kita harus berusaha saling gandeng tangan, menguatkan jamaah ya, untuk supaya benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya katal akhirah. Mendapatkan nur cahaya Allah. Nah, maka di sini langsung aja kita ngaji kitab kitab Hikam ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Warid ya. Warid ini kebiasaannya. Kebiasaan kita langsung kita ngaji di kitab Hikam ini. Ya. Warid itu apa? Warid itu adalah amalan kebiasaan. Contoh seperti jenengan sholat itu warid. Dan juga amalan thariqah ya. Jenengan baca setiap habis sholat
La ilaha illallah 165 kali, kemudian latifah Allah sebanyak-banyaknya ya. Tidak dihitung ya, yang penting 2 putaran tasbih itu. Nah itu al-warid ini. Ini adalah kendaraannya makhluk untuk menuju wusul kepada Allah. Sampean mau pergi ke mana misalnya ke SP2 ya. Kalau kita pergi tidak ada kendaraan, kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa. Kendaraan manusia yang utama itu bukan motor, mobil, tidak, tapi apa? Tubuh yang sehat. Itu. Apa Pak? Tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu adalah kendaraan utama manusia. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi. Rezeki yang paling tinggi. Waras, awak waras itu loh. Awak waras niku kesehatan yang paling tinggi. Lah, uang finansial itu emas atau cara Jawa ini Mas Picis Rajabrono itu sesuatu yang paling hakir, hina. Karena Pak, dengan sekejap mata kalau sama ditakdirkan dapat gitu. Tapi kesehatan enggak. Walaupun zaman kaya raya, punya harta benda yang melimpah, kalau memang Allah takdirkan zaman sakit, zaman beli dokter, beli alat, beli obat model apapun enggak bisa sembuh, enggak bisa. Dok, usahakanlah dok biar papa saya sembuh. Saya akan bayar berapapun juta. Maka bagaimana kalau kita lihat di film? Dok, Pak, kami hanya manusia biasa. Yang mengobati kami, yang menyembuhkan adalah Allah. Itu kan begitu kan? Makanya kesehatan itu adalah utama. Makanya kendaraan kita untuk usul kepada Allah itu adalah sehat. Lah begitu juga dengan kita tujuan hidup manusia, mencapai Allah, mencapai cahaya Allah, itu. Itu salah satu kendaraannya Pak, al-warid. Sini nih. Sini. Adalah al-warid. Adalah amalan kebiasaan. Lah, amalan yang tercepat dan tergampang, termudah untuk menuju kepada Allah adalah thariqah. Maka thariqah itu dinamakan, para penthariqah itu dinamakan para salik, para penempuh jalan. Ya. Makanya thariqah qadiriyah man sebenarnya itu gampang. Cuma zikir nafi isbat dan khafi. Maka tidak dipersulit. Cara kita untuk menuju kepada Allah itu tidak repot. Makanya Gus Dur juga salah satu mursyid thariqah saya. Di samping Mbah Yai Muhsin Syafi'i, Gus Dur juga guru mursyid saya. Kemudian Mbah Yai Muhadi Mu'alim Al-Mursyid. Kemudian Mbah Yai Musta'in Romli itu. Mbah Yai Mujib Musta'in Romli itu juga mursyid saya. Saya banyak. Kemudian Abah Anom itu juga mursyid saya. Kemudian Habib Umar Mutohar itu juga mursyid Qadiriyah mana kesebenarnya saya. Itu di situ dikatakan Gus Dur, kalau Gus Dur gampang. Allah pengarap kepada Allah kok ndok ngel-ngel to Kang. Gitu. Makanya itu dengan kita zikir nafi isbat dan Allah itu adalah jalan kita yang terbaik dan termudah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu kita semoga setiap tawajuhan, setiap malam Kamis ini bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah, bisa terus menuntun hati kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ibadallah rijalallah. Duk. Dik, aku silai manakib Manakib. Pinjam manakib. Hina manakib.